Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yahya dengan NIM 2021310228. Baik, saya di sini akan menjelaskan secara singkat materi-materi yang ada di AIK 6. Nah, materi yang pertama itu wawasan ilmu pengetahuan. Nah, apa itu ilmu pengetahuan? Nah, ilmu pengetahuan merupakan suatu aspek yang esensial dalam kehidupan manusia. Semua individu diwajibkan untuk mengembangkan pengetahuan guna memajukan dan memastikan kelangsungan hidupnya. Nah, sumber pengetahuan dapat diperoleh dari berbagai sumber dan kapan saja sehingga setiap orang atau kelompok dapat mengaksesnya tanpa hambatan. Jenis-jenis pengetahuan. Yang pertama itu pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa disebut sebagai common sense, yaitu pengetahuan atas dasar aktivitas kesadaran atau akal sehat, baik dalam menyerap dan memahami suatu objek, serta menyimpulkan atau memutuskan secara langsung atas suatu objek yang diketahui. Nah, yang kedua itu pengetahuan ilmu atau ilmiah. Nah, pengetahuan ilmu atau ilmiah merupakan pengetahuan yang menekankan evidensi, disusun dan secara sistematis, mempunyai metode dan memiliki prosedur. Pengetahuan ilmiah diperoleh dari serangkaian observasi, eksperimen, dan klasifikasi. Nah, yang ketiga, pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Pengetahuan filsafat lebih menekankan pada universalitas dan kedalaman kajian tentang sesuatu, dan biasanya memberikan pengetahuan yang reflektif dan kritis. Nah, yang keempat, pengetahuan agama. Nah, pengetahuan agama merupakan pengetahuan yang bermuatan dengan hal-hal keyakinan, kepercayaan yang diperoleh mulai wahyu Tuhan. Pengetahuan agama adalah bersifat mutlak dan wajib diikuti oleh para pengikutnya. Nah, apa itu ilmu kepribadian? Nah, ilmu kepribadian adalah dinamika organisasi psikofisik fungsional manusia yang menjelma dalam pola-pola tingkah laku spesifik dalam menghadapi medan hidupnya. Nah, struktur kepribadian ada juga beberapa di sini. Yang pertama itu kalbu. Nah, kalbu merupakan materi organik yang memiliki sistem kognisi yang berdaya emosi. Secara tegas melihat kalbu dua aspek, yaitu kalbu jasmani dan kalbu rohani. Nah, yang kedua akal. Nah, akal adalah dimensi manusia dari aspek nafsani yang berada di antara dua dimensi lainnya yang saling berbeda dan berlawan, yaitu berada di antara dimensi an-nafsu dan al-qalb. Yang ketiga, nafsu. Nah, nafsu adalah daya nafsani yang memiliki dua kekuatan, yaitu kekuatan al-ghabiyah dan syahwaniyah. Nah, al-ghabiyah adalah suatu daya yang berpotensi untuk menghindari diri dari segala yang membahayakan. Nah, ilmu falak. Apa itu ilmu falak? Ilmu falak secara terminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari lintasan-lintasan benda langit seperti matahari, bulan, bintang-bintang, dan benda-benda langit lainnya dengan tujuan untuk mengetahui posisi dari benda langit lainnya. Nah, istilah ilmu falak. Nah, yang pertama itu aberrasi adalah perpindahan semua arah cahaya bintang diakibatkan pergerakan bumi. Peristiwa observasi mengakibatkan berkas cahaya jatuh dalam posisi miring, bukan tegak lurus pada peninjauan yang bergerak tegak lurus arah datangnya cahaya. Nah, yang kedua, arah adalah jarak terdekat yang diukur melalui lingkaran besar, dalam bahasa Inggris dikenal dengan direction. Nah, yang ketiga, astrolabe. Kata astrolabe berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata astro dan labio. Nah, astro yang berarti bintang dan labio artinya pengukur jarak. Sedangkan dalam istilah ilmu falak, astrolabe adalah perkakas kuno yang bisa digunakan untuk mengukur kedudukannya benda langit pada pola langit. Nah, yang keempat,
Azimut merupakan busur pada lingkaran harian diukur mulai dari titik utara ke arah timur, kadang-kadang diukur dari titik selatan ke arah barat. Nah, yang kelima, beda azimut. Nah, selisih antara azimut matahari dan azimut 5. Yang keenam, busur malam, yaitu busur yang ditunjukkan oleh lintasan matahari dalam peredaran semu hariannya yang berawal dari titik terbenam hingga titik terbit. Nah, yang keenam, busur siang adalah busur yang ditunjukkan oleh lintasan matahari dalam peredaran semua hariannya mulai dari titik terbit sampai titik terbenam. Perhitungan arah kiblat. Nah, masalah kiblat adalah masalah arah yang menghadap ke arah Ka'bah di Masjid Al-Haram Makkah. Arah Ka'bah dapat ditentukan dari setiap tempat di permukaan bumi dengan melakukan perhitungan dan pengukuran. Perhitungan arah kiblat pada dasarnya untuk mengetahui letak Ka'bah dilihat dari suatu tempat di permukaan bumi sehingga semua gerakan orang yang sedang melaksanakan sholat, baik ketika berdiri, rukuk maupun sujud, selalu berimpit dengan arah Ka'bah. Nah, perhitungan waktu salat. Nah, salat adalah ibadah yang terdiri dari beberapa perkataan, perbuatan tertentu dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, salat merupakan tiang agama, ibadah yang pertama diwajibkan yang disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu memerintahkan salat didirikan pada dua tepi siang, yaitu pada waktu pagi dan pada waktu petang, yaitu salat duhur dan salat asar, dan pada permulaan malamnya yaitu salat maghrib, isya dan subuh. Perhitungan awal bulan Qamariyah. Nah, bulan Qamariyah di mana di dalam penentuannya maka dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu dengan metode Raqyatul Hilal atau melihat hilal, atau dengan menggunakan metode hisab, berarti perhitungan dengan menggunakan perhitungan matematis dan astronomis. Di mana kedua metode ini ini adalah metode yang paling sering digunakan dalam menentukan awal bulan Qamariyah, seperti bulan Ramadan, 1 Syawal dan 10 Zulhijjah. Nah, materi selanjutnya yaitu pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Nah, kehidupan dalam mengelola amal usaha. Nah, awal usaha Muhammadiyah adalah salah satu usaha dari usaha-usaha dan media dakwah yang persyarikatan untuk mencapai maksud dan tujuan persyarikatan, yakni menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, yang selanjutnya yaitu kehidupan dalam politik. Nah, berpolitik dan demi kepentingan umat dan bangsa sebagai wujud ibadah kepada Allah dan islah serta ihsan kepada sesama, dan dengan mengorbankan kepentingan yang lebih luas dan utama demi kepentingan diri sendiri dan kelompok yang sempit. Nah, yang selanjutnya itu kehidupan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemampuan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan bagian tidak terpisah dengan iman dan amal salih yang menunjukkan derajat kaum muslim dan membentuk kepribadian ulil albab. Yang selanjutnya kehidupan dalam menjalani profesi. Nah, setiap anggota Muhammadiyah dalam memilih menjalani profesinya di bidang masing-masing hendaknya senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kehalalan atau halal dan kebaikan, thayyibah, amanah, kemanfaatan dan kemaslahatan yang membawa pada keselamatan hidup, dunia dan akhirat. Yang selanjutnya kehidupan dalam lingkungan hidup. Nah, setiap muslim khususnya warga Muhammadiyah dilarang melakukan usaha-usaha dan tindakan-tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan masuk kehidupan hayati seperti binatang, pepohonan maupun lingkaran fisik dan biotik, termasuk air laut, udara, sungai dan sebagainya yang menyebabkan hilangnya keseimbangan ekosistem dan timbulnya bencana dalam kehidupan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi-materi yang ada di AI-Kanam. Lebih dan kurangnya ikhlas dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.